Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xiaoran tidak mendengar apapun lagi yang dibicarakan oleh dua orang itu. Karena saat ini, dan juga untuk pertama kalinya, kepala pemuda itu tiba-tiba saja terasa sangat sakit. Tuan muda, Raner, Brook, kedua pria itu langsung panik begitu mendapati tubuh Xiaoran tiba-tiba saja ambruk. Padahal menurut keduanya, sebelumnya pemuda ini terlihat baik-baik saja. Kakek, Feng Qiu yang mendengar keduanya berseru, langsung bergegas turun untuk memastikan apa yang terjadi. Begitu gadis tersebut melihat tubuh Xiaoran tergelak di lantai, sontak membuatnya berteriak, "Nona Feng, tuan muda, tidur." Yusin tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu dia mendengar Lao berseru heran. Feng Qiu yang juga mendengar itu, mengernyitkan keningnya. Gadis itu langsung datang mendekat dan bertanya pada keduanya. Apa yang terjadi? Kami sedang berbicara dan membahas sesuatu. Namun, tiba-tiba saja tuan muda kehilangan keseimbangannya dan terjatuh. Jawab Yusin, cepat. Sepertinya dia memang tertidur. Ucap Lao lagi, setelah dia benar-benar memastikannya. Tidak begitu yakin, Feng Qiu yang merasa cemas karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, mencoba memastikannya sendiri. Tak lama setelahnya dia mengerutkan keningnya. Sambil bergumam, tidak mungkin. Kenapa dia bisa tertidur? Ucap gadis itu dengan nada heran. Yusin dan Lao saling bertatapan, karena sama herannya. Namun, tak lama Lao kembali berbicara. Nona Feng, aku rasa Raner kelelahan. Aku tidak terlalu memperhatikan ini sebelumnya. Tapi, jika aku mengingatnya lagi, sejak aku di sini, aku tidak pernah melihat dia tidur. Ucap Lao, yang saat itu memang baru saja menyadari hal ini. Tentu saja Lao langsung berpikir seperti itu. Sudah beberapa hari sejak dia terakhir di sini, dan hampir sebagian besar waktunya selama di perbukitan pinus merah ini, dia habiskan bersama Xiaoran. Selama itu, banyak hal yang telah terjadi. Namun selama itu, dia tidak pernah melihat Xiaoran beristirahat sama sekali, apalagi tidur. Feng Qiu hanya bisa mengangguk sekali. Tanda mengerti. Namun begitu, tanpa berniat mengatakan pada keduanya, tentu saja Xiaoran jatuh tertidur apalagi cara tiba-tiba seperti itu adalah hal yang tidak biasa bagi gadis ini. Karena, dia mengetahui alasan kenapa Xiaoran tidak begitu memerlukan hal yang bernama tidur ini. Ya, aku rasa begitu, ucap Feng Qiu, dengan nada sedikit getir. Saat dia mendekatkan telinganya pada dada pemuda itu, Feng Qiu masih bisa mendengar suara dengungan di dalam sana. Itu menandakan bahwa Xiaoran tetap menggunakan teknik pernafasan naga. Baiklah, aku akan membawanya ke kamar untuk beristirahat, ucap Lao, sambil mengangkat tubuh Xiaoran. Feng Qiu hanya bisa mengangguk dan membiarkan Lao berjalan saat membawa Xiaoran naik ke lantai atas. Melihat wajah Feng Qiu menjadi begitu cemas, hanya karena Xiaoran jatuh tertidur, Yusin sedikit merasa bersalah. Nona Feng, maafkan aku. Sepertinya aku datang di saat seharusnya tuan muda beristirahat. Aku hanya... Mendengar Yusin mengatakan itu, Feng Qiu langsung menggelengkan kepala memotongnya. Tidak perlu, Tuan Yu, ini bukan salahmu. Mungkin, dia memang sudah kelelahan. Sebaiknya, kita biarkan saja Guru Lao membawanya untuk beristirahat, ucap gadis itu menenangkannya. Di sisi lain, sedikit jauh dari tempat itu, beberapa bukit di sisi lain puncak bukit tertinggi, tempat sekte bunga racun yang sebelumnya dipimpin oleh Sung Kang berada, seluruh perwakilan dari sekte aliran hitam sedang berkumpul. Fu Rao, ada apa kau mengumpulkan kami di tempat ini? Tanya Mujin, pemimpin paviliun gurun selatan, begitu dia tiba. Fu Rao hanya tersenyum miring, dan menunjuk sebuah kursi, tanda dia meminta Mujin untuk duduk terlebih dahulu. Tentu saja aku tidak akan mengumpulkan kalian di sini, tanpa alasan yang kuat. Jadi,
duduklah terlebih dahulu, tawar mantan ketua Sekte Lembah Tengkorak, yang telah hancur beberapa waktu yang lalu itu. Mujin menoleh pada semua orang yang sudah terlebih dahulu ada di sana. Saat melihat mereka semua mengangguk padanya, pria itu tidak punya pilihan lain selain mengikuti permintaan Fu Rao tersebut. Siapa lagi yang kau tunggu? Aku pikir, hanya ini dari kita yang ada di perbukitan pinus merah ini. Tanya seorang wanita, saat melihat Fu Rao masih berdiri dan menatap ke arah pintu masuk villa tersebut. Fu Rao berbalik, dan melihat pada wanita tersebut. Dia tersenyum sebelum akhirnya menjawab, "Aku yakin kalian juga melihat pria itu di tempat sekte rantai api kan?" Mendengar itu, mata mereka semua melebar. "Apa maksudmu dia?" tanya wanita tersebut pada Fu Rao. Mujin yang tidak mengerti, langsung menatap pada wanita yang sama, dan bertanya, "Ketua Hua, siapa dia yang kau maksud?" Hua Hongqi, atau juga terkenal dengan sebutan Dewi Racun adalah salah satu tetua sekte bunga racun. Sekarang, setelah kematian Sung Kang, meski belum menyatakannya sendiri, tapi semua orang sudah menganggap bahwa dialah yang sekarang memimpin sekte itu. "Patriark keluarga besar Rongku, Rongku Tai," ucap Fu Rao, menjawab rasa penasaran Mujin. Sontak Mujin bereaksi yang sama, dengan reaksi orang-orang yang ada di dalam ruangan itu sebelumnya. "Jadi, dia?" tanya Mujin memastikan, yang ditanggapi dengan satu anggukan kepala oleh Fu Rao. "Kenapa kau mengundangnya ke sini?" tanyanya lagi. "Keluarga besar Rongku, bukanlah keluarga biasa. Seperti sebutannya, keluarga itu sangat-sangat besar." Ada alasan kenapa Mujin bertanya seperti itu pada Fu Rao. Karena apa yang diketahuinya tentang keluarga itu, mereka bukanlah bagian dari kubu kultivator aliran hitam. Akan tetapi di saat bersamaan, keluarga Rongku juga bukan dari kubu aliran putih. Hanya saja, yang membuat keluarga itu begitu disegani oleh kedua kubu adalah, meski sendiri, keluarga besar Rongku mampu mengimbangi kekuatan tempur Kekaisaran Tang. Tidak hanya sekedar keluarga biasa. Keluarga Rongku lebih dikenal sebagai keluarga pemberontak Kekaisaran Tang ini, dengan Rongku Tai sebagai pemimpinnya. Mereka memiliki wilayah yang mereka klaim sebagai wilayah mereka sendiri, dan menolak tunduk pada hukum kekaisaran. Itulah kenapa semua orang terkejut saat melihat perwakilan keluarga itu datang ke tempat ini, bahkan Rongku Tai juga muncul dan menunjukkan dirinya. Fu Rao hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengedarkan pandangannya pada semua orang yang ada di ruangan itu. "Setelah apa yang terjadi pada sekteku, aku mengenal lebih banyak orang dan mengetahui lebih banyak hal," jawabnya. "Sekarang, aku memiliki cara pandang yang mungkin sudah sedikit berbeda dengan kalian." Lanjut mantan ketua sekte Lembah Tengkorak itu. "Berbeda? Apa maksudmu dengan itu?" tanya satu ketua sekte lainnya. Fu Rao menganggukkan kepalanya, sebelum akhirnya berkata, "Seharusnya kita sudah melakukan ini sebelumnya. Namun, sekarang belum terlambat." Saat itu, Fu Rao melihat sosok yang sedang dia tunggu akhirnya muncul di gerbang masuk halaman villa itu. Melihat Rongku Tai hanya datang seorang diri, membuatnya tersenyum. Keluarga Rongku memang tidak memiliki rasa takut pada siapapun di kekaisaran ini. Jika sejak awal kita membantu orang ini, maka sudah sejak lama kita tidak hanya bisa mengalahkan kubu lawan, tapi juga menguasai kekaisaran ini. Ucap Fu Rao, yang membuat semua orang yang mendengarnya kembali melebarkan mata mereka. "Tuan Rongku, terima kasih telah datang memenuhi undanganku," ucap Fu Rao, sedikit berjalan ke depan, menyambut patriark keluarga besar Rongku, yang sudah berada di depan pintu villa tersebut. Melihat itu, baik Mujin maupun Hua Hongqi serta yang lainnya langsung berdiri. Jelas, ada kegugupan di wajah mereka saat melihat pria berbadan sangat besar itu, masuk dan mengedarkan pandangannya menatap mereka semua. "Tuan Rongku, senang melihatmu," ucap Hua Hongqi, sambil menundukkan sedikit tubuhnya menyambut pria itu. Apa yang dilakukan oleh Hua Hongqi itu langsung diikuti Mujin dan yang lainnya. Rongku Tai menangkupkan telapak tangan pada kepalanya,
dan menundukkan sedikit kepalanya. "Terima kasih," balasnya. Fu Rao sedikit bergeser ke kiri, dan menunjuk salah satu kursi yang ada di ruangan tersebut. "Tuan Rongku, silahkan duduk," ucapnya. Rongku mengangguk, dan kemudian berjalan ke kursi yang ditunjuk Fu Rao tersebut. Sebelum akhirnya duduk di sana, Fu Rao merasa sedikit lega, karena sikap yang ditunjukkan oleh Rongku jauh lebih baik dari apa yang diharapkannya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa pria ini mungkin akan datang dan langsung bertanya perihal maksudnya mengundang pria itu datang ke tempat ini. "Baiklah, karena kalian semua sudah datang. Dan aku yakin kalian tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jadi, aku tidak akan berbasa-basi," ucap Fu Rao, sambil berdiri di tengah semua orang di sana. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling melihat semua orang sedang menunggunya, sebelum akhirnya berkata, "Bergabunglah dengan kami, dan kami akan membantu kalian menjadi jauh lebih kuat dari apa yang pernah kalian bayangkan," seru pria itu pada mereka semua. Belum sempat mereka bereaksi, tepat saat Fu Rao mengatakan hal itu, beberapa orang langsung muncul dan masuk ke dalam ruangan itu. Hal tersebut sontak membuat mereka semua langsung berdiri dan memasang wajah waspada. Saat itu, meski tidak melepas aura pembunuh, namun jelas tidak ada satupun dari orang-orang itu yang setara atau lebih lemah dari mereka semua. Dan setidaknya, mereka bisa langsung menyadari bahwa 3 orang di antaranya memiliki tenaga dalam di atas mereka yang luar biasa besarnya. Rongku Tai pernah berduel 1 lawan 1 dengan Hao Yu, Jenderal Besar Kekaisaran Tang, saat keluarganya bertempur melawan kekaisaran ini. Meski begitu, selama kedua bertemu, dia tidak pernah merasa terintimidasi. Akan tetapi, kehadiran orang-orang ini sungguh memberi dampak berbeda padanya. Tidak ada kata lain yang ada di kepalanya saat ini, selain harus mengakui bahwa orang-orang ini sangat berbahaya. Melihat bagaimana reaksi semua orang saat ini, Fu Rao tersenyum puas. Dia tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan sanggup berkata-kata untuk menanyakan maksudnya. Oleh karena itu, pria itu berbalik dan kembali berbicara. "Selama ini, kita melihat dunia yang begitu kecil. Sementara di luar sana, orang-orang sudah memikirkan sesuatu yang lebih luas," ucap pria itu, memulai kembali. Mendengar apa yang dikatakan Fu Rao, barulah Mujin sedikit tersentak dan balik bertanya, "Fu Rao, apa maksudnya ini? Dan siapa tuan-tuan ini?" ucap Mujin, sambil melirik sebentar pada orang-orang itu, sebelum akhirnya kembali menatap Fu Rao. "Aku tahu, kalian mungkin sudah mendengar kabar tentang ini, tapi aku yakin kalian tidak begitu mempercayai hal tersebut. Akan tetapi, saat ini jika kalian memang belum pernah mendengarnya, maka aku akan mengatakannya pada kalian." Sambil mundur selangkah dan membiarkan 3 orang terkuat dari semua itu maju, Fu Rao kembali berkata, "Mereka adalah tentara naga langit dari ujung timur dunia ini," serunya, memperkenalkan kultivator-kultivator yang sangat kuat itu. Mendengar itu, beberapa orang tertegun, karena sama sekali tidak mengetahui ataupun pernah mendengar tentang hal tersebut. Akan tetapi, jelas Rongku Tai tampak melebarkan matanya. Jadi, berita itu benar. Bukan Rongku yang bertanya, namun satu ketua sekte yang ada di sana. Saat itu, mata semua orang beralih melihatnya. Fu Rao yang tahu, langsung berkata, "Yuan Long, aku yakin, kau sudah mendengarnya kan? Dan, ya, berita itu benar, dan mereka ini benar-benar anggota dari tentara naga, tapi lebih tepatnya, mereka adalah anggota tentara naga langit." Yuan Long adalah ketua sekte dosa penghakiman. Sebelum datang ke perbukitan pinus merah ini, dia sempat mendengar dari salah satu ketua sekte yang ikut mati bersama Sung Kang saat melawan Lao pada pertandingan terbuka beberapa hari yang lalu. Berpikir bahwa itu hanyalah bualan, karena saat dia meminta orang itu menunjukkan bukti, dia tidak bisa mengatakannya. "Ya, aku pernah mendengar tentang ini." "Tapi," balas Yuan Long ragu. Fu Rao langsung mengangguk mengerti.
Aku tahu, dia tidak bisa mengatakannya lebih jauh kan. Itu karena, ada aturan yang membuatnya tidak bisa mengatakan hal itu secara langsung padamu, jelas Fu Rao, seolah sudah mengerti apa yang akan dikatakan pria itu selanjutnya. Saat itu, mereka semua yang mendengarnya langsung mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Fu Rao itu. Bagaimanapun, jika memang kultivator-kultivator kuat ini berasal dari benua timur, tentu saja mereka merahasiakan kehadiran mereka di kekaisaran ini. Namun, berpikir bahwa Fu Rao hanya berbicara sampai di sana saja, ternyata mereka semua salah. Karena setelahnya Fu Rao langsung mengungkap sebuah fakta yang membuat mereka semua langsung kehilangan kata-kata. Jika seseorang membocorkan ini, atau berusaha menggagalkan pergerakan kami, maka dia dan seluruh orang yang memiliki hubungan dengannya akan musnah. Seperti yang terjadi pada Huozi dan sekte rantai api yang dipimpinnya. Ucap pria itu yang meskipun pelan, namun penuh ancaman. Ruangan itu langsung hening seketika. Sebelumnya mereka masih sedikit yakin bahwa kemungkinan besar Lao dan seluruh sekte aliran putihlah yang melakukan hal itu. Mengingat sebelumnya, Huozi jelas terlihat berniat membunuh salah satu biksu muda dari kuil 5 jari yang sedang bertarung melawan muridnya. Namun, jika mereka pikirkan kembali, tentu saja hal itu sedikit mustahil. Karena jika memang seperti itu, tidak akan mudah bagi perwakilan suekat aliran putih melakukannya. Melihat bagaimana keadaan di tempat sekte rantai api, jelas pembantaian itu dilakukan dengan cepat, hingga tidak ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Sekarang, mendapati orang-orang yang diperkenalkan Fu Rao sebagai anggota dari tentara naga langit ini, semua terasa lebih masuk akal. Hanya saja, satu hal langsung terlintas di kepala semua orang yang ada di ruangan tersebut saat itu juga. Akan tetapi, saat Hua Hongqi terlihat hendak bersuara, Fu Rao langsung menyelanya. Ya, kalian semua akan bernasib sama, jika kami merasa bahwa kalian akan membocorkannya. Ucap pria itu, dengan nada yang terdengar mengancam. Meski Fu Rao mengatakan bahwa itu hanyalah tentang membocorkan hal tersebut, tapi mereka langsung mengerti bahwa itu tidak hanya sampai di sana saja. Mereka yakin, sesuatu yang buruk akan menimpa mereka, jika ada yang menolak ajakan Fu Rao tadi. Dengan kata lain, dengan kehadiran orang-orang ini bersama-sama dengannya, Fu Rao bukan memberi tawaran, tapi pria itu sedang mencoba memaksa mereka semua untuk bergabung bersamanya. Saat itu, mereka semua terdiam, sebelum akhirnya salah seorang dari mereka berdiri dan bersuara. Baiklah, aku rasa ini cukup menarik. Aku akan bergabung. Mereka semua menoleh pada orang itu, berpikir bahwa mungkin saja dia yang akan berani mengatakan keberatannya, namun tidak. Karena jelas, Rongkutai dengan secara mengejutkan langsung menyetujuinya. Mendengarnya, Fu Rao langsung melebarkan senyumnya. Tuan Rongku, seperti yang aku harapkan, kau benar-benar berbeda. Aku yakin kau akan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tentu saja sangat tepat. Sambut Fu Rao, yang diikuti oleh anggukan seluruh anggota tentara langit itu. Rongkutai juga mengangguk. Namun, tidak hanya sampai di sana saja. Tanpa banyak basa-basi, pria itu langsung bertanya. Jadi, katakan padaku, apa tujuan kelompok ini yang sebenarnya? Fu Rao masih tersenyum, dan menggelengkan kepalanya sekali. Dia beralih menatap seluruh perwakilan sekte aliran hitam yang ada di sana. Kami pasti akan memberitahumu, tapi mari kita lihat terlebih dahulu, apa orang-orang ini akan memutuskan hal yang sama denganmu. Ucap Fu Rao, sambil menatap semua orang di sana, dengan tatapan mengancam. Di sisi lain, Feng Qiu terus memperhatikan Xiaoran, yang terbaring dengan mata terpejam. Bagaimanapun, ini pertama kali baginya melihat pemuda itu tertidur. Namun, entah kenapa melihat Xiaoran tidur membuat hatinya begitu cemas. Meski, dia menyembunyikan hal ini dari Lao dan Yusin, yang sekarang menunggu di luar. Kakek, apa yang terjadi? Akhirnya, gadis itu mengeluarkan suaranya, bergumam. Setelah mengatakan itu, Feng Qiu sedikit terkejut,
saat melihat bulu mata Xiaoran sedikit bergerak. Kakek, Xiaoran sedang berusaha membuka matanya. Perlu beberapa kali berusaha hingga dia mampu melakukannya. Namun, begitu dia berhasil, pemuda itu kembali menutupnya. Tak lama, perlahan dia kembali membukanya. Dan saat itu, mata itu tidak hanya terbuka saja, namun Xiaoran langsung terbelalak melihat apa yang ada di depannya. "Di mana ini?" serunya. Namun saat itu, dia bahkan tidak mendengar suaranya sendiri. Xiaoran mencoba menutup dan membuka matanya dan itu dia lakukan berkali-kali untuk memastikan apa yang tengah dilihatnya. Tempat apa ini, dan apa yang terjadi? Xiaoran benar-benar tidak siap dengan apa yang dia lihat, dan tidak tahu kenapa dia merasa bahwa dirinya saat ini sedang terbang. Naga, apa itu naga?" serunya, meski tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Xiaoran melihat tidak hanya ada satu melainkan ratusan ribu naga sedang terbang di angkasa. Meski yakin itu adalah angkasa, namun tempat itu tidak seperti langit yang bisa dia lihat saat siang ataupun malam hari. Yang membuat matanya seolah terbelalak tidak hanya naga itu saja, tapi apa yang sedang dilakukan naga-naga itu. Pertempuran. Saat itu juga, Xiaoran menjadi panik. Dia memang menyaksikan sebuah pertempuran. Namun, pertempuran itu terlihat begitu mengerikan. "Mimpi, aku pasti bermimpi," teriaknya, meski tidak ada suara yang didengarnya. Dia terus mengedarkan pandangannya ke segala arah, sebelum akhirnya tiba-tiba saja dia mendengar sebuah suara. "Tuan Qiulong yang perkasa, apakah kau juga tahu bahwa kau sendirilah yang akan menghancurkan semua apa yang sedang kau perjuangkan saat ini, di masa depan?" Saat itu, Xiaoran hendak berbalik dan mencari asal suara. Namun di saat bersamaan, punggungnya mulai terasa panas, hingga akhirnya dia merasa kulitnya di sana sedang terbakar. Xiaoran tidak pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya. Hingga untuk pertama kalinya, dia benar-benar berteriak sangat kuat hingga matanya kembali terpejam untuk menahan rasa sakit itu. "Kakek!" Mata Xiaoran kembali terbuka, namun tidak ada lagi naga. Saat ini, hanya ada satu wajah yang dilihatnya di depan matanya. "Ciuer!" gumam Xiaoran heran. Melihat Xiaoran akhirnya terbangun, wajah cemas Feng Qiu langsung menghilang seketika. "Ya, ini aku," jawab gadis itu, sama sekali tidak menghiraukan raut wajah heran pemuda itu. Beberapa saat yang lalu, tidak hanya melihat Xiaoran tertidur, tapi Feng Qiu yakin bahwa pemuda itu baru saja mengalami sebuah mimpi buruk. Feng Qiu melihat bagaimana Xiaoran terlihat begitu gelisah, dan berteriak sebelum akhirnya membuka matanya. Tapi saat ini, dia akhirnya bisa merasa lega. Karena Xiaoran benar-benar terbangun. Setelah tertidur dan bermimpi, meski hal itu terlihat seperti mimpi buruk, Feng Qiu beranggapan bahwa Xiaoran hanya mengalami sesuatu hal yang normal, layaknya manusia biasa. Namun, alis gadis itu seketika bertaut. Karena tiba-tiba saja dia mencium bau terbakar. Tak butuh waktu lama baginya untuk mencari, karena saat itu juga Feng Qiu melihat kepulan sedikit asap muncul dari belakang tubuh Xiaoran. "Kakek!" seru Feng Qiu saat menyadari hal tersebut. Di saat bersamaan Xiaoran juga menyadari ada sesuatu yang salah di tubuhnya. Pemuda itu lantas berdiri dan berbalik untuk melihat tempat yang ditidurinya itu. Sekarang, alis Xiaoran ikut bertaut, begitu melihat bekas terbakar di sana. Xiaoran tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu dia mendengar Feng Qiu kembali berseru. "Kakek, punggungmu." Refleks pemuda itu mencoba merasakan punggung dengan kedua tangannya. Namun, hanya ada bekas pakaiannya yang terbakar saja yang bisa dia rasakan di sana. "Tak tandai ini, mie menyala," seru Feng Qiu terbata. Mendengar itu, mata Xiaoran melebar. Dia urung meraba punggungnya, namun kembali melihat pada tempat tidur itu. Dari ibunya dan Sue, Xiaoran memang tahu bahwa dia memiliki tanda lahir di punggungnya. Namun, dia sama sekali belum pernah melihatnya secara langsung. Sekarang,
dia melihat sendiri tanda itu seperti tercetak jelas di atas sana. Jadi ini, gumamnya. Tak lama, tidak ada lagi pendar pada garis-garis yang membentuk tanda di punggung pemuda itu. Namun, saat Feng Qiu mencoba merabanya, gadis itu masih bisa merasakan hawa panas di sana. Tuan muda, apa kau tidak apa-apa? Keduanya langsung berbalik dan melihat pada arah pintu. Feng Qiu yakin Yusin naik ke atas karena mendengar teriakan Xiaoran sesaat sebelum pemuda itu membuka mata tadi. Ya, aku tidak apa-apa, balas Xiaoran sambil menatap pada Feng Qiu yang juga menatapnya. Oh, begitu. Kami tadi mendengarmu berteriak. Aku pikir, Guru Lao, tidak apa-apa. Dia hanya bermimpi buruk, itu saja. Seru Feng Qiu, memotong Lao yang terdengar tak kalah cemasnya. Baiklah, jika butuh bantuan, aku ada di bawah, ucap pria itu lagi. Baiklah, terima kasih, balas Xiaoran. Keduanya merasa lega, karena Yusin dan Lao tidak langsung datang dan menerobos masuk ke kamar itu. Tentu saja mereka tidak ingin ada yang melihat tanda di punggung Xiaoran. Terlebih lagi bagi Xiaoran, saat ini, berbagai macam pikiran sedang berenang-renang di kepalanya. Namun, karena melihat wajah Feng Qiu begitu cemas saat dia membuka mata, pemuda itu berusaha untuk terlihat biasa saja. Kakek, sebaiknya cepat ganti pakaianmu. Aku akan membersihkan ini, ucap Feng Qiu, sambil menarik kain yang menutupi tempat tidur itu. Xiaoran kembali melihat pada tanda itu, saat Feng Qiu merentangkan kain itu, dan berusaha untuk selalu mengingatnya. Baiklah, ucap Xiaoran sambil melepas pakaiannya. Mendengar itu, Feng Qiu melambatkan gerakannya sambil sedikit berbalik dan melirik pada Xiaoran. Saat itu, wajahnya tersenyum licik, namun senyumnya langsung menghilang, begitu Xiaoran berbalik saat melakukannya. Cui, gerutunya kecewa, karena gagal memanfaatkan kesempatan untuk melihat pemuda itu berganti pakaian sambil menghadap padanya. Sementara itu, di bangunan yang ada di puncak tertinggi perbukitan pinus merah, beberapa orang tengah disibukkan oleh persiapan kompetisi untuk babak selanjutnya. Saat ini, para cendekiawan itu dibuat kesulitan karena beberapa kejadian saat babak penyisihan, di mana terakhir kali Jiang dan Long Su bertarung. Saat itu, beberapa peserta harus dianggap gugur, karena turun dari gelanggang saat keduanya bertarung. Sekarang, jumlah peserta menjadi ganjil. Hong Ming dan yang lainnya berpikir keras untuk mencoba mengakali masalah tersebut. Hei, aku pikir biksu muda dari kuil 5 jari itu tidak akan mampu mengikuti babak selanjutnya. Tiba-tiba saja, Gaolan mengingat bagaimana keadaan Jiang, setelah secara mengejutkan Huo Zi menyerangnya di atas gelanggang. Mendengar itu, Kang Xiong dan Hong Ming saling bertatapan. Keduanya menganggukkan kepala mereka bersamaan. Ya, aku pikir juga begitu, balas Kang Xiong. Saat itu juga, Hong Ming merasa bahwa masalah mereka sudah teratasi. Namun, rasa lega yang mereka rasakan hanya bertahan sebentar saja. Karena saat itu, seorang prajurit yang juga menjadi salah satu anggota penyelenggara kompetisi itu, datang dan masuk menghadap. Ada apa? Tanya Hong Ming, begitu melihat prajurit itu datang dengan raut wajah sedikit cemas. Beberapa perwakilan sekte aliran putih datang. Hais, katakan pada mereka, kami tidak akan menemui mereka. Apa mereka tidak bisa mengerti bahwa apa yang aku katakan sudah sangat jelas? Apalagi yang mereka inginkan? Potong Hong Ming, kesal. Mendengar itu, prajurit tersebut menggelengkan kepalanya. Mereka tidak datang untuk itu. Tapi, mereka datang untuk menyampaikan bahwa mereka mengundurkan diri dari kompetisi ini. Balasnya menanggapi. Saat itu juga, Hong Ming dan yang lainnya terdiam. Jika apa yang dikatakan oleh prajurit ini benar, maka semua yang mereka rencanakan bersama Kaisar akan sia-sia. Ketiganya, gegas berdiri dan Gaolan kembali bertanya untuk memastikan. Apa mereka semua benar-benar mengundurkan diri? Melihat bagaimana ketiganya bereaksi, prajurit itu memundurkan sedikit wajahnya.
karena tatapan ketiganya terasa mendorongnya. Tidak semua, tapi sebagian besar dari mereka. Jelasnya, meski tidak semua, namun tetap saja hal tersebut bukan kabar baik. Ketiga cendekiawan itu sempat terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tak lama, Hong Ming akhirnya buka suara. Apa di antara mereka ada yang merupakan perwakilan dari sekte besar? Maksudku, kau tentu tahu siapa-siapa saja yang dimaksud dengan sekte besar, bukan? Tanya Hong Ming, untuk memastikan sekali lagi. Sebenarnya, berita tentang itu tidak hanya membuat tiga cendekiawan tersebut panik. Namun kepanikan yang sama juga dirasakan perwakilan ketua sekte aliran putih yang baru saja mengetahui hal tersebut. Karena alasan yang sama, saat ini, mereka yang masih memutuskan untuk tinggal dan melanjutkan kompetisi, mendatangi villa di mana Lao berada. Lao dan Yusin yang saat itu tengah duduk menunggu Xiaoran di lantai bawah, sudah melihat kedatangan mereka. Keduanya langsung keluar saat Bing Dai, Tianma dan yang lainnya berjalan mendekat. Senior Lao, para perwakilan sekte kecil, memutuskan untuk mengundurkan diri dari kompetisi ini. Ucap Chong Wei, tanpa basa-basi. Ya, dan tidak hanya itu saja, mereka juga langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan perbukitan pinus merah ini, saat ini juga. Tambah Liu Chong sesaat setelahnya. Saat itu, mereka semua berharap Lao langsung bereaksi. Akan tetapi, yang pertama kali bersuara ternyata bukan biksu itu, melainkan pria yang bersamanya. Pilihan yang bijak. Mendengar itu, mereka semua langsung menoleh pada Yusin yang baru saja bersuara. Apa katamu? Bagaimana bisa kau bilang itu adalah pilihan bijak? Sahut Chong Wei dengan nada sedikit kesal. Sebentar, sebelumnya, siapa dirimu? Sela Liu Chong yang sedikit heran. Lao yang menyaksikan itu, hanya bisa menghela nafasnya dalam, sebelum akhirnya kembali melepasnya dengan kasar. Biksu itu menggelengkan kepala karena merasa tak percaya bahwa orang-orang ini tidak mengenali pria yang mereka ajak bicara. Dia adalah Tuan Yusin, Kepala Asosiasi Elang Perak dari kota Tangzi. Ucap Lao memotong Yusin untuk memperkenalkan siapa pria di sebelahnya ini. Mereka semua sempat terdiam sejenak, sebelum akhirnya berseru setengah berteriak, dan tentu saja itu bersamaan. Apa? Lao kembali menggelengkan kepalanya. Namun, sang biksu gila dari kuil 5 jari itu sama sekali tidak bisa membantu atas keterkejutan mereka itu. Sebab, di saat bersamaan, dia juga mengerti kenapa orang-orang itu tidak memperhatikan Yusin sebelumnya. Karena sebelumnya, kabar yang mereka sampaikan, memang sangat mengejutkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Ya, dia Tuan Yu. Dan dia punya alasan untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah pilihan bijak. Tegas Lao pada semuanya. Menyadari bahwa pria itu adalah Yusin. Mereka semua langsung mengerti bahwa tidak mungkin orang seperti pria itu mengatakan hal tersebut tanpa alasan yang jelas. Tuan Yu, maafkan kami tapi, bagaimana orang seperti Anda bisa berada di sini? Tanya Tianma, seolah mewakili yang lainnya. Hampir semua dari mereka juga ingin menanyakan hal yang sama, namun mendengar Tianma sudah terlebih dahulu menanyakannya. Mereka mengangguk bersamaan, menunggu orang nomor 1 dari Asosiasi Elang Perak di Kekaisaran Tang itu menjawabnya. Mendengar itu, Yusin tersenyum. Aku sengaja datang ke sini untuk menemui Tuan Muda Xiaoran. Ucap pria itu, sambil menatap Lao, sebelum akhirnya menatap kembali pada semuanya. Mereka semua sudah mengenal Xiaoran, dan mereka begitu menghargai pemuda tersebut. Selain terlihat sangat cerdas dalam beberapa hal, mereka juga yakin bahwa pemuda itu adalah calon alkemia besar dari sekte bunga musim gugur di masa depan. Akan tetapi, mendengar seorang Yusin memanggil pemuda itu dengan sebutan Tuan Muda, dan menjelaskan bahwa dia sendiri yang sengaja datang ke sini untuk menemui Xiaoran. Mereka semua kehilangan kata-kata. Senior Lao, bisakah kau mengingatkanku lagi? Siapa sebenarnya pemuda itu?
Tanya Chong Wei terbata. Bukan rahasia umum lagi, bahkan kaisar negeri ini perlu membuat janji terlebih dahulu. Jika kedua orang ini memutuskan untuk bertemu. Sekarang, seorang anak muda mampu membuat kepala pusat asosiasi elang perak kota Tangzi itu datang menemuinya. Tentu saja hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa. Lao sama sekali tidak tahu harus menanggapi apa yang ditanyakan oleh Chong Wei itu padanya. Namun, saat dia ingin mengatakan sesuatu, sebuah suara memotongnya. Aku Xiaoran, dari Sekte Bunga Musim Gugur. Sebenarnya, Lao dan Yusin masih penasaran kenapa Xiaoran bisa tiba-tiba saja jatuh tertidur sehari sebelumnya. Namun sekarang, karena orang-orang perwakilan dari Sekte Aliran Putih ini datang, keduanya melupakan hal tersebut. Sekarang, setelah Xiaoran mempersilahkan orang-orang itu masuk, mereka semua berkumpul di dalam villa tersebut. Yusin, tanpa basa-basi menjelaskan apa alasannya saat mengatakan keputusan perwakilan dari Sekte Aliran Putih, yang mengundurkan diri dari kompetisi ini adalah pilihan yang bijak. Setelah mengetahuinya, Yusin juga menjelaskan tentang apa itu batu darah pada mereka semua. Jadi, yang membantai Sekte Rantai Api adalah mereka, tanya Bingdai, mencobanya memastikan kesimpulannya. Lao langsung menggelengkan kepalanya. Itu hanya kemungkinan besar, tapi Lao tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu Xiaoran langsung memotongnya. Ya, itu mereka. Aku bisa memastikannya, ucap pemuda itu, tiba-tiba. Mendengar itu, mereka semua langsung menoleh pada Xiaoran, sebelum akhirnya saling bertatapan. Sulit untuk langsung mempercayai apa yang dikatakan pemuda ini. Akan tetapi, walau bagaimanapun, hal itu memang terasa paling masuk akal saat ini. Karena, pada dasarnya mereka sangat mengetahui bahwa, tidak ada yang mampu membantai sekte yang diketuai oleh Huo Zi itu, begitu saja. Bingdai dan yang lainnya langsung menganggukkan kepala mereka, memilih untuk mempercayai perkataan Xiaoran, yang dianggap hanya kesimpulan bagi mereka itu. Ketua Bing, meski sekarang kalian sudah mengetahuinya, akan tetapi, apa yang membuat mereka berubah pikiran, dan akhirnya memutuskan untuk mundur? Tanya Yusin memastikan, pria itu sudah terlebih dahulu mengetahui kenapa Sekte Aliran Putih tetap mengikuti kompetisi, meski mereka semua merasa ada yang mengganjal saat acara itu berlangsung. Yusin bisa mengerti bahwa Sekte Aliran Putih tidak ingin membiarkan perwakilan dari Sekte Aliran Hitam manapun memenangkan kompetisi hingga membuat mereka memiliki wilayah dengan aturan sendiri. Dan seluruh dukungan yang akan diberikan Liang Zhu, sang kaisar untuk membuat mereka menjadi yang terkuat di kekaisaran Tang ini. Saat itu, Bingdai menatap pada Tian Ma, memberi tanda agar pria itu yang menjelaskannya. Tian Ma langsung mengangguk mengerti, sebelum akhirnya bersuara. Begini, setelah 2 hari berlalu, mereka semua menyadari bahwa, murid-murid mereka yang lolos ke babak selanjutnya itu, mengalami cedera yang cukup parah ucap Tian Ma, memulainya. Setelah itu, tetua yang mewakili Sekte Pedang Angin itu, menjelaskan apa yang dikatakan oleh salah satu perwakilan yang menemuinya sebelum akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurut pengakuan orang itu, pada babak penyisihan, lawan muridnya sudah tahu bahwa dia tidak akan menang. Hanya saja, lawannya itu terlihat sangat berusaha untuk memberikan luka yang sangat parah pada muridnya. Sehingga, meski mereka terus melanjutkan untuk mengikuti kompetisi ini, maka harapan mereka untuk menang akan sangat tipis. Karena murid-murid dari Sekte Aliran Hitam akan dengan sangat mudah mengalahkan mereka. Licik, sebagaimana mana mestinya, ucap Liu Chong, saat Tian Ma selesai menjelaskan apa yang dia dengar. Mereka semua langsung mengerti kenapa Sekte Aliran Hitam melakukan itu. Karena hal tersebut akan memudahkan mereka untuk terus melangkah maju pada babak selanjutnya dalam kompetisi ini. Ya, aku juga merasakan aura membunuh yang begitu pekat milik sebagian besar murid-murid mereka. Tambah Bingdai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bingdai, mereka semua harus mengakui bahwa hal itu adalah benar.
Dan saat ini, mereka juga merasa pilihan untuk mundur juga adalah pilihan yang benar pula. Aku tidak mengatakan ini karena kita adalah pengecut. Tapi, meletakkan murid kita pada kompetisi ini adalah sebuah kesalahan. Semua ini sama sekali tidak sebanding, ucap Chong Wei, padahal saat membahas hal yang sama beberapa waktu yang lalu dengan Hong Ming, dialah yang paling bersikeras untuk tetap mengikuti kompetisi ini. Xiaoran memperhatikan mereka semua yang tiba-tiba saja terdiam karena hal tersebut. Sebenarnya, pemuda itu juga sedang kesulitan untuk berkonsentrasi dengan apa yang mereka bahas saat ini. Ini adalah pertama kalinya Xiaoran bermimpi, dan itu terasa sangat buruk bagi dirinya. Apalagi, setelah bangun dia mendapati tanda di punggungnya, tidak hanya berpendar, namun seperti terbakar. Runner, sebaiknya minta Nona Feng untuk mundur. Aku rasa Feng Nua akan mengerti. Kenapa kalian Mi? Aku tetap akan ikut. Lao tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Karena saat itu juga Feng Qiu yang entah sejak kapan sudah berdiri di depan tangga, menyelanya. Xiaoran tidak perlu berbalik untuk memastikan betapa seriusnya apa yang dikatakan oleh Feng Qiu tersebut. Nona Fereng, ini lebih rumit dari apa yang kau bayangkan. Situasinya tidak seperti kompetisi-kompetisi yang pernah diadakan di kerajaan ini sebelumnya. Jelas Lao dengan tenang saat melihat Feng Qiu datang mendekat. Nona, apa yang dikatakan senior Lao, benar. Sebelumnya, kompetisi akan memiliki aturan yang sangat ketat. Akan tetapi saat ini semuanya berbeda, ucap Bingdai, membantu penjelasan Lao. Saat itu, Feng Qiu terlihat tidak memperdulikan mereka semua. Gadis itu menatap pada Xiaoran menunggu reaksinya. Tianma yang berpikir bahwa Xiaoran mungkin tidak bisa menjelaskan hal itu, karena Feng Qiu terlihat sedikit keras kepala, ikut berbicara. Nona, jangan mendesak Master Xiaoran. Jika ketua sekte kalian di sini, maka dia pasti akan memikirkan hal yang sama dengan apa yang kami pikirkan, ucap pria itu. Namun, saat itu juga dia melihat gadis itu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan Xiaoran. Baiklah, jika kalian berpikir begitu, maka aku akan menanyakan langsung pada ketua sekte bunga musim gugur, balas Feng Qiu. Nona, ini bukan lelucon, bagaimana kau akan bertanya pada Brook? Kata-kata Tianma langsung menghilang begitu saja. Begitu mereka melihat Feng Qiu tiba-tiba saja merendahkan tubuhnya, berlutut tepat di depan Xiaoran. Nona Feng, apa yang? Hei, Nona, ini mendesak. Apapun yang membuat mereka semua merasa heran, saat itu juga akan segera terjawab. Karena dalam posisi berlutut itu, dengan sangat lantang Feng Qiu berkata, Ketua, izinkan aku untuk terus mengikuti kompetisi ini hingga selesai. Sontak hal itu membuat mata mereka yang ada di sana terbelalak. Mereka tentu mengenali cara memohon seperti itu. Dan itu hanya dilakukan oleh anggota sebuah sekte, pada ketua dari sekte itu sendiri. Hei, jangan dia tidak sedang bercanda. Kata-kata Chong Wei langsung dipotong oleh Yusin. Di antara semua orang di sana, meski juga ikut tertegun, namun dia sudah tidak terkejut seperti mereka. Karena, kepala asosiasi elang perak itu sudah terlebih dahulu terkejut dengan hal ini. Saat dia menerima dan membaca surat balasan dari Li Huan sebelumnya. Tuan Yu, apa maksudmu? Tanya Liu Chong saat itu juga. Tuan muda, sebenarnya memang ketua sekte bunga musim gugur, yang baru. Jawab Yusin, sambil terus menatap Feng Qiu dan Xiaoran bergantian. Mereka semua yang menatap padanya langsung menganggukkan kepala mereka, seolah mengerti setelah mendengar penjelasan Yusin tersebut. Lao dan yang lainnya kembali berbalik dan menoleh pada Feng Qiu yang sedang berlutut di depan ketua sektenya. Semua terasa normal, sampai mereka sekali lagi menatap Xiaoran, yang tampak berpikir, seolah mempertimbangkan sesuatu. Saat itu, mereka merasa ada yang aneh dengan hal itu. Lama mereka terdiam, sebelum akhirnya mereka sadar bahwa ini memang sangat teramat tidak biasa. Saat itu,
juga mereka kembali menoleh pada Yusin, dan berseru dengan keras, serentak. Apa? Sangat terlambat, tapi tentu saja keterkejutan mereka itu bisa diterima, karena mereka semua baru saja mendapatkan informasi yang sangat sulit diterima begitu saja. Yusin yang sudah menduga hal itu, hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya sekali, sebelum akhirnya berkata, "Ya, dia adalah ketua sekte bunga musim gugur. Dan aku berani mempertaruhkan posisiku, sebagai jaminannya, jika aku tidak mengatakan yang sesungguhnya." Tegas pria itu dengan raut bangga. "Ketua, aku mohon, izinkan aku untuk terus mengikuti kompetisi ini, sampai selesai," ucap Feng Qiu sekali lagi. Mereka semua yang masih kesulitan untuk mempercayai hal ini, melihat Xiaoran tiba-tiba berdiri, menatap gadis yang berlutut di depannya itu. Jika apa yang dikatakan Yusin benar, dan kemungkinan besarnya adalah itu memang benar, maka saat ini, mereka semua sedang melihat ketua sekte termuda sepanjang sejarah di Kekaisaran Tang, bahkan di dunia. Lama mereka terdiam, menunggu bagaimana tanggapan Xiaoran atas permintaan gadis itu. Namun, tak lama berselang, akhirnya pemuda itu menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan sangat jelas, "Baiklah, aku mengizinkanmu. Lagi pula, jika ada yang membahayakanmu, aku bersumpah akan mengirim orang itu langsung ke neraka, dengan tanganku sendiri," ucap Xiaoran tegas. Saat itu juga, Xiaoran tidak punya pilihan lain. Saat ini, dia benar-benar penasaran dengan kelompok yang menyebut diri mereka sebagai tentara naga itu. "Ketua, terima kasih." Setelah mendengar persetujuan Xiaoran, Feng Qiu langsung berdiri. Gadis itu sedikit membungkukkan tubuhnya pada semua orang yang terdiam di sana untuk memberi hormat, sekaligus meminta maaf atas kelancangannya. Sebelum akhirnya berbalik dan pergi begitu saja. "Sebagai ketua sekte bunga musim gugur, aku memutuskan bahwa kami tetap akan mengikuti kompetisi ini. Bagaimana dengan kalian?" tanya Xiaoran pada seluruh perwakilan sekte aliran putih yang duduk di depannya itu. Semua orang di sana masih terdiam dan tidak menyadari saat Xiaoran sudah berbalik dan bertanya. Yusin sendiri juga sama terkejutnya. Namun, saat itu dia terkejut dengan alasan berbeda. Kepala Pusat Asosiasi Elang Perak di Kekaisaran Tang itu merasa Xiaoran adalah seseorang yang bijak. Karena sebelumnya, pemuda itu tampak begitu peduli dengan keselamatan banyak orang. Dan hal itu membuat Yusin berpikir Xiaoran akan lebih mementingkan keselamatan anggota sektenya. Namun apa yang dilakukan pemuda itu, sungguh sangat terbalik dari apa yang dia perkirakan. Tidak hanya nekat untuk tetap mengizinkan saja, namun Xiaoran terdengar melontarkan kalimat yang sangat mengejutkan, untuk mendorong Feng Qiu, dengan bersumpah akan mengirim seseorang langsung ke neraka dengan tangannya sendiri, jika dia merasa orang tersebut membahayakan gadis itu. Xiaoran mengernyitkan keningnya, saat melihat semua orang menatapnya dengan tatapan yang terasa aneh. Karena tidak terlalu menyimak saat mereka semua berbicara tadi, pemuda itu mencoba mengingat apapun yang ada di kepalanya. Tak lama, setelah mencoba menyimpulkan sesuatu, dia menganggukkan kepalanya. Sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, aku mengerti. Tidak mudah bagi kalian melindungi murid kalian kan? Jika keadaan tiba-tiba saja menjadi sangat buruk, aku ragu bisa melindungi semua orang. Jadi, aku mengerti jika kalian memutuskan untuk mengundurkan diri, mengikuti yang lainnya." Ucap pemuda itu, yang jelas-jelas salah memahami situasinya. Uhuk, Yusin langsung tersedak, akibat udara yang dihirupnya terlalu banyak, saat bernafas secara mendadak, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoran itu. "Tuan muda, uhuk, pria itu mengangkat satu tangannya, seolah memberi tanda bahwa dia meminta Xiaoran berhenti bicara. Melihat itu, Xiaoran menjadi heran. "Tuan Yu, apa kau sedang sakit?" tanyanya, karena saat itu wajah Yusin terlihat memerah, dan air sedikit menggenangi matanya. Yusin sedikit memukul-mukul dadanya pelan, untuk meredakan batuknya. Pria itu menggelengkan kepalanya, tanda bahwa bukan itu yang sedang terjadi. Plak!
Semua orang terperanjat saat tiba-tiba saja Lao memukul meja di tengah mereka. Biksu gila dari kuil 5 jari itu mengedarkan pandangannya pada semua orang di sana. Sebelum akhirnya kembali bersuara, "Aku akan membiarkan muridku tetap mengikuti kompetisi sialan ini. Jika kalian ingin mundur, maka aku sama sekali tidak akan menghalanginya," ucap Lao dengan mata menyorot tajam. Mendengarnya, mereka semua sampai harus memundurkan kepala mereka sedikit, bukan hanya karena tatapan Lao yang seperti menusuk itu saja. Akan tetapi, itu karena mereka mendengar biksu itu baru saja mengumpat. Sambil menegaskan keputusannya, "Hais, tidak mungkin aku tidak bisa melindungi muridku sendiri," ucap Bing Dai saat itu juga. "Ya, tentu saja," ucap Liu Chong, menyertai. Plak, Chong Wei yang tak mau kalah juga memukul meja itu sambil berseru, "Aku juga, dan tentu saja aku akan mengirim mereka ke neraka jika berani-beraninya menyentuh muridku." Tianma yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun, setelah itu dia mengangguk dan juga bersuara, "Akan sangat memalukan bagi Sekte Pedang Angin jika aku mundur saat ini. Jadi baiklah, aku juga tetap akan membiarkan muridku ikut," ucapnya, memutuskan. Saat itu, Yusin yang menyaksikan kejadiannya, benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoran akan mengucapkan kalimat yang bersifat provokatif yang sengaja atau tidak, tapi berhasil menyulut emosi orang-orang tua ini. Tentu saja, mereka akan malu jika mundur saat ini. Bagaimanapun, sebagai kultivator, mereka memiliki harga diri yang sangat tinggi. Pulang setelah mengundurkan diri seperti pengecut, benar-benar hal yang sangat tabu bagi mereka. Yusin menggelengkan kepalanya seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Sepertinya, peringatan yang dia sampaikan pada semua orang ini beberapa saat sebelumnya sudah menguap begitu saja. Xiaoran sendiri sebenarnya juga terkejut dengan reaksi semua orang itu. Sejujurnya, dia memang merasa tidak mungkin bisa melindungi semua orang, mengingat dia pernah menghadapi 6 orang dari kelompok tersebut. "Kalian, seperti apa yang aku katakan, aku tidak bisa melindungi kalian jika..." Xiaoran ingin mengatakan keberatannya itu, namun dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Karena saat itu Lao sudah mengangkat telapak tangan untuk menghentikannya. "Guru Lao, aku tidak." Lao menganggukkan kepalanya, seolah mengerti dan langsung bicara. "Runner, kami mengerti jika sesuatu yang buruk terjadi, tidak mungkin kau bisa mengobati semua orang. Tapi jujur saja, kami tidak bisa membiarkan mereka berbuat semau mereka di Kekaisaran Tang ini." Xiaoran tidak bisa menanggapi itu, karena dia melihat kepala semua orang mengangguk. Seolah menyetujui semua kalimat yang dilontarkan oleh biksu itu. Akan tetapi, sesaat setelahnya pemuda itu terpaksa menganggukkan kepalanya, karena dia juga tidak merasa memiliki hak untuk menghentikan mereka. "Baiklah, jika memang begitu, berarti sudah diputuskan," ucap Xiaoran, yang ditanggapi dengan anggukan semua orang. Xiaoran membuka lingkar ruang miliknya, dan mengeluarkan sebuah kantung, yang mengeluarkan suara benda getas, saat dia menaruhnya di atas meja. "Aku yakin, murid-murid kalian juga tidak dalam keadaan begitu baik. Jadi, berikan ini pada mereka, dan simpan sisanya untuk berjaga-jaga." Setelah mengatakan itu, mereka melihat Xiaoran berbalik dan beranjak dari sana. Saat pemuda itu menghilang di ujung tangga lantai 2 villa itu, Chong Wei bergumam, "Jika dia berada di sekteku, aku tidak akan keberatan mundur dan membiarkannya menjadi ketua." "Ya, tentu saja, aku juga akan melakukan hal yang sama," ucap Bing Dai. Lao menganggukkan kepalanya, menyetujui mereka. "Yah, tentu saja itu tidak akan terjadi. Karena dia berasal dari Sekte Bunga Musim Gugur dan Feng Hua, telah terlebih dahulu melakukannya," sahut Lao, setelahnya. Yusin memahami apa yang dikatakan oleh semua orang itu. Hanya saja, dia tidak mengerti saat mendengar cara salah satu dari orang ini memanggil Xiaoran, dan seolah itu adalah hal biasa bagi mereka. "Sebentar," ucap Yusin.
Dan saat itu juga mereka semua berbalik dan menoleh padanya. Melihat itu, Yusin menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya bertanya. "Kenapa kalian memanggil Tuan Muda dengan sebutan Master?" Tanyanya dengan suara rendah. Mendengar Yusin menanyakan hal itu, sontak membuat para perwakilan dari sekte besar aliran putih tersebut tersenyum hingga memperlihatkan deretan gigi-gigi mereka. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.